Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial uji one way dan two way ANOVA serta MANOVA dengan menggunakan aplikasi Minitab. Langsung saja yang akan kita uji yaitu data one way ANOVA. Ini adalah datanya, kita copy. Lalu kita masuk ke Minitab, kita paste pada bagian C1. Kalau sudah, kita akan langsung lanjut uji one way ANOVA. Langsung saja kita klik pada Start ANOVA, lalu one way. Pada bagian respon data RE1 kolom for all factor level itu kita ubah menjadi kolom for each factor level. Lalu pada kolom respons kita masukkan saja C1 sampai C4, lalu select. Pada bagian comparison pastikan kita mencentang comparisonnya itu pada kotak 2K. Lalu pada result kita centang pada kotak test, lalu OK, lalu OK. Nah, dapat kita lihat pada bagian analysis of variance, yaitu ada faktornya di mana terdapat p-value. Jika nilai p-value itu kurang dari 0,05 maka ada perbedaan, jika lebih dari 0,5 maka tidak ada perbedaan secara signifikan. Maka analisis outputnya itu diketahui nilai p-value itu sebesar 0,000 yaitu kurang dari alfa, maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan antara jurusan matematika, fisika, kimia, dan biologi. Lalu kita scroll ke bawah, terdapat tabel 2K simultan di mana difference-nya itu ada fisika ke matematika, kimia ke matematika, biologi ke matematika, kimia fisika, biologi fisika, dan biologi kimia. Dapat kita lihat pada bagian adjust p-value, analisis outputnya. Contohnya yang pertama, itu diketahui nilai adjust p-value fisika ke matematika itu sebesar 0,913 yaitu lebih dari alfa, maka disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan antara matematika dan fisika. Lalu untuk selanjutnya itu sudah terdapat analisis outputnya pada uji 2K. Selanjutnya kita masuk ke data two way ANOVA. Nah, pada bagian ini, kanan ini adalah data mentah yang saya dapat. Lalu pada bagian kiri ini adalah data yang sudah saya ubah formatnya untuk saya masukkan ke Minitab. Langsung kita copy saja. Kita masuk ke Minitab. Pada C1 kita paste. Pastikan data sudah benar. Kalau sudah, kita langsung uji ke two way ANOVA. Klik Start ANOVA General Linear Model, Fit General Linear Model. Pada bagian respon kita masukkan C3 yaitu Spatial Length. Terus faktornya itu kita masukkan C1 sampai C2 yaitu tingkat usia dan tingkat ekonomi. Lalu select. Pada bagian model kita select tingkat usia dan ekonomi, lalu kita ADD, lalu OK, lalu OK. Dapat kita lihat pada bagian analysis of variance yaitu tingkat usia, tingkat ekonomi, dan tingkat usia terhadap tingkat ekonomi yaitu memiliki p-value. Jika kurang maka ada perbedaan secara signifikan, jika lebih maka tidak ada perbedaan secara signifikan. Analisis outputnya contoh pertama itu adalah diketahui variabel tingkat usia memiliki p-value 0,305 yaitu lebih dari alfa, maka tidak ada perbedaan yang signifikan pada spatial length berdasarkan tingkat usia. Lalu diketahui variabel tingkat ekonomi itu memiliki p-value lebih dari alfa yaitu 0,10 yaitu maka ada perbedaan secara signifikan. Lalu diketahui variabel tingkat ekonomi memiliki p-value yaitu lebih dari alfa, maka tidak ada interaksi yang signifikan antara tingkat usia dan tingkat ekonomi terhadap spatial length. Lalu selanjutnya kita masuk ke data MANOVA. Itu terdapat metode belajar, matematika, dan bahasa Inggris. Kita copy.
Lalu kita masuk ke Minitab, kita paste pada bagian C1. Kalau sudah, kita langsung uji ke ANOVA. Klik Start, ANOVA, lalu General ANOVA. Pada bagian respon, kita masukkan matematikanya matematika dan bahasa Inggris. Lalu pada model kita masukkan metode belajarnya. Lalu pada bagian result, kita centang pada bagian displaynya itu Univariate Analysis of Variance. Pada kolom display kita masukkan metode, lalu oke. Nah, dapat kita lihat pada MANOVA test for metode, pada bagian Wilks-nya itu dapat kita lihat bahwa value-nya itu kurang dari 0,005, maka metode berpengaruh secara simultan terhadap matematika dan bahasa Inggris. Lalu selanjutnya kita lihat pada bagian tabel Analysis of Variance for bahasa Inggris, yaitu p-value itu adalah 0,00, maka metode berpengaruh secara signifikan terhadap bahasa Inggris. Nah, karena kita menggunakan dua komponen, maka kita harus melakukannya uji lanjut. Selanjutnya kita ke bagian data analysis of variance for matematika, di mana p-value-nya itu adalah 0,991, yaitu p-value lebih dari alpha. Maka metode itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap matematika. Perlu diuji lanjut untuk melihat perbedaan antara kelompok metodenya. Kita ke uji lanjut pasca ANOVA, yaitu kita klik Start, ANOVA, lalu General Linear Model, Fit General Linear Model. Pada bagian respon, kita masukkan matematika terlebih dahulu, lalu bahasa Inggris, lalu faktor itu kita masukkan metode, lalu oke. Nah, ini data yang sama untuk mencarinya. Lalu kita langsung saja ke uji lanjut, yaitu ANOVA, General Linear Model, dan Comparison. Nah, pada Comparison itu yang pertama kita masukkan respon salah satunya dulu. Saya memasukkan respon pada bahasa Inggris. Lalu pada metode itu kita centang pada Bonferroni, lalu centang pada metode. Lalu pada bagian result kita centang pada test and confidence interval, lalu oke. Lalu oke. Dapat kita lihat pada tabel Tukey-Purvis comparison metodenya, yaitu ini comparison untuk bahasa Inggris. Dapat kita lihat Tukey simultannya, yaitu misal yang pertama yaitu B ke A, yaitu ajus p-value-nya adalah 0,046, di mana kurang dari alpha, maka antara metode A dan B itu tidak sama baiknya. Lalu kita lihat pada grouping information using the Tukey method, yaitu B dan A itu memiliki rata-rata yaitu lebih tinggi, yaitu pada metode B. Maka disimpulkan bahwa bahasa Inggris dengan metode belajar B itu lebih tinggi dibandingkan dengan metode A, yaitu rata-ratanya 64,4167. Dapat kita lihat pada groupingnya. Selanjutnya kita ke comparison untuk matematika, sama General Linear Model, lalu comparison, lalu responnya kita ubah ke matematika. Lalu oke. Dapat kita lihat pada bagian Bonferroni simultannya itu bahwa
metode B dan A itu ajus p-value-nya adalah lebih dari 0,05 yaitu 1,00, maka antara metode B dan A itu sama baiknya. Dapat kita lihat pada grouping information using the Bonvarania itu metode BAC itu memiliki rata-rata ya yang berbeda tapi tidak terlalu jauh. Jadi groupingnya itu hanya itu sejajar. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.